atau kematian? Pasti kalau saya tanya saudara dan saya, saudara suka pilih yang mana? Mati atau hidup? Halo? Saya tanya hari ini. Dan perlu itu keluar dari mulut saudara, dari hati saudara. Saudara mau yang mati atau mau yang hidup? Hidup. Hidup, ya. Kalau saudara yang mau hidup, saudara, itu merupakan pilihan. Jadi untung atau rugi, itu pilihan. Sekali lagi bilang kiri kanan, itu pilihan. Ya, saudara mau untung, itu pilihan. Saudara mau rugi, itu pilihan. Itu pilihan, saudara. Kita lanjut ayat yang selanjutnya, saudara. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Jadi waktu kita pilih hidup, supaya engkau hidup, engkau dan keturunanmu, berarti anak cucu kita. Tapi kalau kita pilih kematian, kita akan mati dan semua keturunan kita akan mati. Mati dalam arti begini, saudara. Manusia banyak, ada hidup tapi sudah mati. Saudara bisa mengerti. Banyak orang Kristen yang hidup tapi sudah mati. Sekali lagi, banyak orang Kristen yang masih hidup tetapi sebenarnya sudah mati. Nanti mati betulan itu setelah lewat penyakit, lewat kecelakaan saudara meninggal. Mari kita lihat saudara-saudara yang pilih untung. Pilih untung atau berkat. Ini yang harus dilakukan. Kita baca dalam firman Tuhan dalam Ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Ini waktu yang cukup panjang. Saya minta supaya salah satu saya yang baca, kita semua serius sudah dengar firman Tuhan. Kalau saudara pilih kehidupan dan berkat, ini yang perlu saudara dan saya harus lakukan. Hai anak-anak remaja, pemuda dewasa, orang-orang tua, perhatikan firman Tuhan ini. Kalau saudara mau pilih hidup dan diberkati oleh Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Coba tolong baca mulai ayat 1. Jika punya perikop di atas, berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini, bahwa Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kambing dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus, seperti dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbederaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepada hari ini.
kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang diberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Iya. Tidak ada kunci lain, tidak ada cara lain supaya saudara mau diberkati oleh Tuhan atau mau tetap hidup. Hidup dalam arti hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Dengar firman Tuhan baik-baik. Itu sebabnya waktu dengar firman Tuhan, kalau bisa saudara catat. Dengar firman Tuhan kalau bisa saudara, supaya pulang lihat akan kembali, belajar akan kembali. Jangan saudara punya HP, lalu lihat YouTube, lihat cara bagaimana bikin kue, lihat cara bagaimana bikin itu, saudara. Itu tidak akan membawa saudara lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi memang saudara ahli dalam membuat kue. Begitu. Saya juga seringkali lihat YouTube bagaimana cara peternak yang baik, bagaimana berkebun yang baik, hasil yang baik. Saya lihat itu. Tapi itu tidak membuang waktu, tidak begitu tersita. Karena memang firman Tuhan setiap pagi harus baca. Saya sudah 40-an tahun sampai 50-an tahun melayani Tuhan. Firman Tuhan saya masih tetap baca. Lalu kalau saudara, ayah anak remaja, bagaimana engkau mempersiapkan dirimu untuk nantinya engkau tidak ada bersama-sama dengan orang tua? Engkau bisa tetap berdiri teguh. Di luar sana godaannya luar biasa. Tidak bisa dianggap main-main. Godaannya itu luar biasa. Dan godaan itu seringkali, kalau pertama kali dia goda tidak berhasil, dia tunggu waktu yang baik, dia goda kembali. Waktu Tuhan Yesus digodai oleh setan atau iblis lewat ular, dia mundur. Iblis dia mundur, atau dia menunggu waktu yang baik untuk mencobai Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dicobai lalu saudara dan saya, manusia yang lemah ini, manusia yang tidak berdaya, Tuhan Yesus menang terhadap semua tawaran daripada iblis. Yang pertama apa? Jika engkau anak Allah, jadikan apa? Batu-batu ini roti. Tapi Yesus dengan spontan bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap perkataan yang keluar mulut Allah. Dia kalahkan itu yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua, Bapak bisa lihat tahu. Yang kedua, bayangkan, siapa yang tahu? Godaan yang kedua itu apa? Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Iblis tahu firman, dia bilang karena akan diperintahkan malaikat untuk apa? Menantang engkau di tanganmu sehingga kakimu atau tubuhmu tidak akan terantuk kepada batu. Dengar baik, kalau iblis tahu firman, kalau anak-anak Tuhan tidak tahu firman itu, betapa bodoh dan kalah saudara nanti. Hai remaja, hai pemuda, hai dewasa muda, hai orang tua, wanita dan perempuan, jangan bodoh. Iblis saya tahu firman. Iblis saya punya permintaan Tuhan kabuli. Betul atau tidak? Waktu orang digerasa pada saat itu, seorang yang kerasukan setan, saudara, itu Tuhan sebenarnya punya rencana harus singgah di pantai Gerasa, dan cuma melepaskan satu orang yang diikat oleh legion. Legion itu beribu orang, itu berapa pasukannya yang mengikat orang ini, sehingga dia dibelenggu dengan rantai besi, rantai pun terlepas. Dia dibelenggu dengan cara apapun, manusia belenggu dia tidak bisa belenggu terlepas semua. Dan dia ada di kuburan, dia berjalan dan dia pakai batu tubuh dirinya. Tapi waktu lihat Yesus datang, dia lari menyembah Yesus. Pertanyaannya, saudara, anak Tuhan datang untuk menyembah Tuhan, saudara menyembah sungguh-sungguh? Saudara ini bisa menyembah lebih luar biasa. Soal begini, kalau saudara percaya kepada Tuhan, iblis pun percaya dan dia gemetar. Tapi saudara yang percaya kepada Tuhan, saudara tidak punya kegentaran sedikit kepada Tuhan, tidak punya rasa hormat sedikit kepada Tuhan, tidak punya hargai akan Tuhan.
saudara yang saudara melahirkan saudara. Bicara ulang-ulang, tapi tidak pernah dengar. Itu tandanya kalau suami bicara istri tidak dengar itu, saudara. Itu tandanya kalau saudara juga selalu membuat tekanan bagi istrimu. Itu juga saudara, salah satu cara. Iblis tidak main-main. Saya mau bilang nyata bagi saudara, iblis zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan ini, dia kerja keras. Saudara tidur tapi dia tidak tidur. Dia tidak pakai prajurit lagi, dia pakai semua pembesar. Dia punya jenderal yang sementara bergerak. Kalau saudara main-main, saudara ada di kamar, orang tua ada kerja capek, orang tua ada kerjaan. Saya bisa begini, aduh mama ada kerja capek, betul mama ada kerja capek. Kenapa betul cuma diam? Kenal AC, kenal kipas angin. Kalau pegang HP berjam-jam di sini. Ini hal yang salah. Istri ada kerja, suami dalam rumah, di dalam kamar lalu menikmati AC. Atau suami ada kerja, istri menikmati AC dalam rumah. Luar biasa, saudara. Mari hidup ini pilihan. Jadi saudara mau diberkati oleh Tuhan itu pilihan. Sekali lagi bilang kiri kanan pilihan. Saudara mau diberkati itu pilihan. Saudara mau untuk hidup dalam kutuk itu pilihan. Jadi kita tidak bisa main-main dengan hidup ini. Kita harus serius, saudara. Kita lihat lagi pilihan. Yang kedua, saudara, pilihan yang kedua. Itu akibatnya dalam bilangan ini tadi. Coba kita lihat kembali dalam bilangan. Ulangan. Tadi ulangan 28 ayat yang ke-15. Ini cukup panjang. Saudara. Tapi beberapa ayat yang saya minta untuk nanti dibacakan. Coba baca ayat yang ke-15 dulu. Kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terus, terkutuklah engkau di kota, dan terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah engkau di kebun, terkutuklah bakulmu, dan tempat adonanmu, dan tempat usaha saudara bikin kue. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, ya, dan kandungan kambing dombamu. Ya. Terkutuklah engkau pada waktu masuk rumah, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Terkutuklah engkau pada waktu engkau keluar rumah. Tuhan akan mendatangkan kutuk huru-hara, ya, dan pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai kau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan meletakkan penyakit campar kepadamu sampai dihabiskannya engkau dari tanah, kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan mengajar engkau dengan batu kering, demam piharu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Jadi saudara, kutuk ini itu akan memburu saudara. Jadi dia cari Bapak Mesak, umpama di rumah saya ada, dia cari Bapak Mesak pergi di dokter Thomas, dia cari Bapak Mesak di sana sampai dia ketemu. Dia tidak kembali karena dia kejar. Sekali lagi, kutuk itu atau penderitaan sakit penyakit itu dia akan kejar saudara sampai dia menemukan. Kalau dia belum menemukan, dia tidak akan kembali. Dia terus cari. Kalau saya ada di dokter Thomas, dia cari di mana? Mungkin ada jalan pagi, dia cari sampai ketemu. Sebaliknya berkat, amin. Berkat juga akan memburu saudara. Tinggal kita katakan di waktu kau tidur saja, berkat Tuhan telah mengalir.
bagi saudara. Haleluya. Coba terus baca. Bonus, tolong terus langsung. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu atas ke negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai kau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu bersatu. Jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari di depan mereka, sehingga engkau menjadi kegerian bagi segala kerajaan di bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggu. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara Mesir, dengan borong, dengan kedal dan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Tuhan akan mengajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirapasi, dengan tidak ada seorang yang dapat menolong. Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. Lampumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikannya kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu, dan tidak ada orang yang datang menolong engkau. Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedangkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. Suatu bangsa yang tidak kau kenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jeripayamu. Engkau akan selalu ditindas dan diinjak. Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. Tuhan akan mengajar engkau dengan bara jahat, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Tuhan akan membawa engkau dengan raja yang kau angkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu. Ayat langsung saja Bapak Nus, ayat yang ke-41. Engkau akan mendapat anak lelaki dan anak-anak perempuan, tapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawananmu. Terus segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya. Ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. Segala kutuk ini akan datang ke atasmu, membunuh engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan kepadamu. Semua itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Saudara percaya atau tidak, dalam waktu yang singkat, orang asing akan menguasai Tanimbar. Orang Tanimbar akan menjadi budak bagi orang asing. Dalam waktu yang singkat, karena kebiasaan malas, karena terbiasa terus untuk hidup malas, orang Tanimbar. Tanah yang ada dijual dengan harga yang murah, yang terjangkau. Coba saudara cari jalan-jalan utama sampai ke Lorulu. Coba tanya, tanah ada yang masih kosong? Tidak ada. Coba saudara tanya dari Momaki, dari Lauran, Momaki sampai ke Latal. Coba tanya, di tempat-tempat yang depan itu masih kosong? Sudah ada. Orang Tanimbar, saudara, yang bisa berkebun, yang bisa mengolah tanah, hanya cuma beberapa orang. Hanya cuma beberapa orang. Tetapi yang lain malas-malasan, masa bodoh. Hari-hari terakhir ini saudara, orang bisa memukul kelapa tapi dia bisa jual kopra. Orang bisa memukul kelapa tetapi dia bisa jual daun kelapa. Bagi orang yang mencari telur. Ini malas itu
satu hal yang membuat orang tidak bisa. Dan malas itu, kemiskinan akan mengejar dia. Orang malas, kemiskinan akan mengejar dia. Dan saya percaya kita semua di sini bukan orang malas, kita orang rajin. Amin. Kalau kita malas itu di hadapan mata Tuhan kita jahat. Waktu Tuhan kasih 5 talenta kepada seorang menurut kesanggupannya. Lalu yang 2 talenta untuk 1 orang, lalu 1 talenta kepada 1 orang. Yang 5 talenta dia kerja untuk melakukan berapa talenta? 10 talenta. Yang 2 dia lakukan 2 talenta. Semua perkataan yang sama, baik sekali perbuatan hambaku yang setia. Lalu yang 1 ini, saya minta ini tidak ada bagi keluarga saudara. Dia simpan itu dan dia katakan, "Tak tahu engkau hamba yang jahat, yang menuai di tempat yang tidak pernah engkau menabur. Jadi aku takut, aku simpan itu, dari simpan tanah dia leleh." Lalu Tuhan Yesus bilang kepada, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Kalau engkau tidak bisa melakukan itu, engkau tidak serahkan untuk yang lain untuk bisa memperlakukan itu." Apa yang terjadi, saudara? Tuhan bilang, ambil daripada dia. Semua yang ada bagi dia ambil. Kasih kepada bukan yang 4, tapi kasih kepada yang berapa? 10. Kasih kepada yang 10. Orang jahat ini dibuang kemana? Diikat dan dibuang ke dalam api. Dalam api masuk neraka. Itu sebabnya orang malas itu jahat dan pasti dia tidak akan masuk surga. Alkitab bilang begitu. Siapa yang bisa tantang? Nanti kita sama-sama diskusi tentang firman Tuhan ini. Haleluya. Jadi ini pilihan, saudara. Tidak bisa kita main-main. Sebab begini, saudara, boleh kasih. Untuk menjadi laki-laki dan menjadi perempuan itu masalah kelahiran. Tetapi untuk menjadi pria sejati dan menjadi wanita yang tangguh itu pilihan. Saudara bisa bilang amin? Amin? Amin. Sekali lagi, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan itu masalah kelahiran. Siapa yang setelah dia lahir bilang beta harus perempuan, beta harus laki-laki, nggak bisa. Itu kelahiran. Itu Tuhan yang sudah atur itu. Engkau lahir harus perempuan, engkau lahir harus laki-laki. Itu tidak bisa dibantah. Amin. Tetapi menjadi pria sejati dan menjadi wanita yang tangguh itu pilihan. Saudara menjadi wanita yang tangguh, memilih untuk itu. Tetap jadi wanita yang tangguh. Haleluya. Wanita yang tangguh itu ada di Amsal 31 itu. Amin. Laki-laki menjadi laki-laki yang sejati itu ada dalam firman Tuhan. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Karena istrinya akan seperti pohon anggur yang subur dalam rumah, anak-anaknya seperti pohon zaitun sekeliling meja. Dari berbicara tentang kerukunan keluarga, kalau ada kerukunan keluarga, kalau ada kesepakatan mulai dari kepala, saudara, itu laki-laki kepala, laki-laki itu presentasi daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kalau laki-laki ngaur, saudara, bagaimana dia bisa merangkul semua istri dan anak-anak? Dan saya percaya, saudara, laki-laki di sini tidak ada satupun yang ngaur. Amin. Laki-laki yang haleluya, sejati. Saudara, laki-laki yang sejati harusnya prinsip berubah dan sungguh-sungguh berubah. Sungguh-sungguh berubah mungkin dalam arti, saudara, kalau saudara sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau saudara jangan bilang betul ikut Tuhan sungguh-sungguh. Nanti kalau saudara bilang begitu orang tidak akan percaya. Tapi nanti tanya istri saudara, orang yang ada dalam rumah, betulkah Bapak Onas sudah betul-betul berubah? Tanya dari mamanya. Nanti mamanya bilang. Kalau mamanya belum bilang bahwa beta ini belum berubah, pasti beta belum berubah. Dan beta sampai hari ini terus berjuang dengan
harus karakter sisi-sisi kehidupan yang tidak berkenan itu terus ditinggalkan. Begitu pula wanita tangguh itu, saudara. Dia harus bangun pagi-pagi benar, bukan bangun itu sudah siang benar. Dia mengatur semua pekerjaan dalam rumah. Dia bagi tugas bagi semua yang ada dalam rumah. Itu wanita. Jadi masing-masing kita kembali kepada fungsi kita masing-masing. Dan kita hidup sama-sama takut akan Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Pasti kita diberkati oleh Tuhan. Ini kebenaran. Jadi saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita dalam Ulangan 31 ayat 6 dan 8, saudara, ada 3 hal penting. Kalau kita teguh melakukan firman Tuhan, maka ini yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Kalau kita teguh melakukan firman Tuhan, 3 hal ini yang Tuhan akan berikan bagi kita. Yang pertama, saudara, Tuhan berjalan menyertai kita. Tuhan berjalan menyertai kita. Saudara, bayangkan kalau saudara berjalan sama-sama dengan pejabat bupati saja, lalu masuk di salah satu kampung, saudara rasa bangga atau enggak? Atau saudara berjalan sama-sama dengan Jokowi, lalu pegang tangan bersama dengan Jokowi, itu saudara, dia menerima, aduh, memangnya kan menerima pujian. Jadi itu siapa yang berjalan sama dengan Jokowi itu? Haleluya. Berjalan dengan Jokowi saya ketemu susah. Apalagi yang mau berjalan, Tuhan berjalan bersama-sama dengan kau. Tuhan dia adalah raja, dia segala raja. Dia berkuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dia berjalan bersama dengan kau. Itu dahsyat, saudara. Mari kita lihat ayat 31. Ayat yang ke-6. Pasal 31 ayat yang ke-6 ini kita bacakan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetarkan karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kau, yang tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji, saudara. Amin. Janjinya, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan apa? Membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya. Amin. Ada Tuhan mana yang belum berjanji begitu untuk menyertai saudara? Data nenek moyang kan? Saudara pun data nenek moyang saudara banggakan dia. Sekarang pertanyaannya, dia ada di mana saat ini? Yesus pernah mati, tapi dia hidup kembali. Data nenek moyang mati dan tidak pernah hidup kembali. Tinggal tunggu saja kebangkitan kedua, lalu dia mau Tuhan masuk dalam lautan api. Karena Alkitab bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Ini berbicara tentang manusia yang hidup dan dia punya kekuatan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Amin. Jadi jangan saudara taruh kekuatan saudara, taruh perlindungan saudara kepada manusia. Jangan taruh pengharapan saudara kepada manusia. Jangan taruh kesehatan saudara kepada manusia. Jangan taruh masalahmu kepada manusia. Jangan taruh pergumulanmu kepada manusia. Tapi serahkanlah kepada dia. Amin. Kalau kau serahkan kepada dia, dan harus belajar untuk tunggu waktu dia, tunggu waktu Tuhan, jangan tunggu waktu kita, jangan kita desak dengan waktu kita, tapi tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saudara dan saya. Bisa bilang amin? Amin, saudara. Haleluya. Nah, kita lihat lagi, saudara.
Di Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya yang benar itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Saudara, coba saudara buka saudara punya mata, buka saudara punya telinga, lalu saudara mendengar. Saudara memberi nama kepada suatu usaha. Itu Tuhan menyertai atau enggak? Nanti saudara jangan sampai di pompa bensin sana, saudara angkat muka di atas teras tingkat itu saudara baca di situ Immanuel. Dari hal yang kecil, tapi Tuhan memberkati dan terus memberkati dan terus memberkati. Karena setiap usaha itu Tuhan yang melakukan keberhasilan itu. Amin. Haleluya. Jadi nama juga membuka betul-betul dia punya khasiatnya ada, saudara. Tapi ada toko berkat atau enggak? Ada toko berkat, tetapi dia pun toko itu, saudara. Itu maki orang luar biasa. Lalu waktu dia mati kita tertawa dengan dia karena kita kenal dengan dia. Ya, aduh. Kita tertawa iya. Bapak orang-orang ini salah belas. Tapi subaki, saudara. Tidak bisa, saudara. Mau diberkati bagaimana? Memang cara finansial diberkati, usaha diberkati. Tetapi orang sendiri, saudara, tidak diberkati. Karena masih keluar caci maki dan segala kata-kata yang tidak baik. Saudara, jangan pikir bahwa caci maki itu soal biasa. Tapi Alkitab bilang begini, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang akan apa? Akan apa? Akan bertanggungjawabkan. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Selagi hidup dan mati dikuasai oleh Dia, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang saudara orang Kristen yang aduh hidup ini sengsara sekali. Bangun pagi sengsara sekali. Teman tanya sengsara sekali. Saudara tanya sengsara sekali. Nanti betul-betul saudara sengsara. Atau ini, aduh hidup ini setengah mati sekali. Sahabat tanya setengah mati sekali. Aduh, kakak hidupnya setengah mati sekali. Usaha ini memang setengah mati sekali. Saudara-saudara tahu kalau setengah mati, setengah tubuh mati. Kalau setengah tubuh mati kan macam Faraon misalnya jam begini satu. Ini kan setengah mati, saya berfungsi. Lama-lama buat tubuh mati. Karena apa yang engkau ucapkan itu yang akan apa? Memakan buahnya. Jadi memang hidup ini mengalami tantangan kerja keras, tapi saudara bilang pasti saya akan diberkati. Waktu bangun pagi saudara, memberkati diri saudara sendiri. Saya pernah ajarkan, saudara, saya sering kali ajarkan untuk jemaat. Bangun pagi yang kau angkat tangan dan kau memberkati dirimu sendiri. Karena engkau tahu, banyak orang yang melepaskan kutuk bagi engkau. Semua kutuk engkau harus tolak kalau engkau memberkati dirimu sendiri. Karena ada kuasa bagi engkau. Amin. Mari kita lihat itu, saudara. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 sampai 14. Jadi kalau engkau sakit, oh Bapak sembuh kan? Bilang saya sembuh. Walaupun kenyataan belum sembuh, tapi bilang sembuh. Usaha diberkati dan pasti diberkati. Coba ulangan pasal yang ke-30 ayat 11 sampai 14. Kehidupan dan atau kematian. Ya. Sebab perintah ini yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Ya. Tidak di langit tempatnya. Tidak di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata. Siapakah yang akan naik ke atas? Siapakah yang akan naik ke langit? Untuk mengambilnya bagi kita. Untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita. Untuk memperdengarkan bagi kita. Supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut. Tempatnya sehingga engkau berkata.
Siapa yang akan menyeberang ke seberang? Siapa yang akan menyeberang ke laut, ke seberang? Untuk mengambilnya bagi kita. Untuk mengambilnya bagi kita. Dan memperdengarkannya kepada kita. Dan mendengarkannya kepada kita. Supaya kita melakukannya. Supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu. Yakni di dalam mulutmu. Dan di dalam hatimu. Di dalam hatimu. Untuk dilakukan. Untuk dilakukan. Amin. Ya, dengan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Saya percaya saudara, firman ini sudah jawab. Firman itu siapa? Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi dia bukan cuma menyertai kita, tapi dia hidup di dalam kita. Dan kita harus berkatakan firman itu. Amin. Berkatakan firman itu, saudara. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa diperkatakan? Jadi kalau saudara yang sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau belum dipenuhi dengan Roh Kudus ada 10 hari, doa khusus, ibadah khusus untuk apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara, kekristenan tanpa dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara tidak akan bisa jadi orang Kristen yang sejati. Halo? Banyak orang yang belum baptisan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Berarti tidak bisa menghalangi mereka untuk harus baptis sesuai dengan baptisan dari surga. Baptisan dari surga, baptisan yang mana? Taruh di kepala. Aku baptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis yang sebenarnya itu harus tenggelamkan. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6, saudara. Tolong bacakan ayat 1 dan seterusnya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengapakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sampai saya di situ. Jadi saudara kita yang sudah mati dalam baptisan, dan kita waktu keluar dari baptisan kita telah bangkit bersama dengan Kristus. Jadi kalau kita orang yang sudah mati bisa berbuat dosa? Nah, tapi kalau saudara yang masih berbuat dosa, berarti saudara masih serahkan anggota-anggota tubuh saudara untuk apa? Senjata apa? Kelaliman, senjata untuk berbuat dosa. Jadi kalau masih pakai mulut saudara untuk caci maki, untuk mabok, minum mabok, untuk merokok, saudara jangan main-main saudara. Saudara dengar baik bahwa semua yang kita miliki, kegagahan, ketampanan,
kecantikan, saudara, kemolekan, bahkan semua kekayaan harta benda yang kita miliki. Saudara, itu kepercayaan Tuhan bagi saudara. Jangan saudara sombong dengan itu, karena dia bisa ambil dalam sekejap mata. Dia berkuasa untuk mengambil. Amin. Dia berkuasa juga untuk memberi bagi saudara. Ayub kan demikian. Dalam sekejap mata, anak-anaknya meninggal, semua harta bendanya habis. Dia pun ternak ribuan habis. Dalam sekejap. Itu berapa hari? Tunggu 1 bulan? Enggak. Dalam sehari itu saja. Makanya hidupin jangan sombong. Makin diberkati jangan sombong. Memiliki pekerjaan setelah memiliki pekerjaan jangan sombong. Tapi pakai pekerjaan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi berkat dan teladan, saudara. Sebanyak orang yang saya lihat minta untuk didoakan setelah berhasil, lupakan Tuhan. Kepercayaan di sini tidak ada. Tapi mari kita belajar untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Karena keberhasilan saudara adalah datang dari Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan akan membawa kita masuk Yerusalem baru. Artinya surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-7, tolong baca Bapak Nus. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ya, jadi Yosua itu simbol daripada Kristus itu sendiri yang akan membawa kita masuk ketemu di surga yang tinggal kekal, Yerusalem baru. Jadi itu Yerusalem yang sekarang itu Yerusalem yang penuh dengan konflik. Amin. Tapi Yerusalem baru ini sudah kan sering kali kita Yerusalem kota mulia, langsung ketemu menangis. Lalu setelah ketemu sama jodoh bersuara di surga ini, padahal bukan saudara. Itu nanti akan Yerusalem yang sekarang itu akan dihancurkan. Yerusalem yang Tuhan maksudkan ada Yerusalem baru. Itu yang Tuhan akan siapkan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 3. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama. Jadi waktu Yesus terangkat, dia naik ke mana? Surga. Amin. Terangkat, waktu Yesus terangkat itu, dia terangkat pergi ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana dia akan datang kembali, bukan untuk mengampuni dosa, tapi dia akan datang kembali menjadi mempelai laki-laki. Saudara dan saya menjadi mempelai perempuan untuk nantinya ada pesta perkawinan domba 3,5 tahun di mana? Di awan-awan rumah. Kok bisa? Apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Amin. Semua yang dia janjikan itu bisa. Kok bisa? Manusia bisa berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas air. Berarti kalau pesta perkawinan anak domba Allah di awan-awan, sudah percaya bisa atau enggak? Amin. Bisa atau enggak? Sangat bisa, saudara. Karena kita punya Tuhan berjanji tidak pernah berdosa. Haleluya. Yang berikut yang ketiga, saya sudah Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Satu-satunya itu saja, saudara. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan galau, saudara.
Ada masalah apapun saudara, menghadapi masalah usaha yang begitu, jangan galau, tenang saja. Bangun hubungan bersama dengan istri dan suami, bangun hubungan baik-baik. Terus berdoa apa yang masih ada. Saya percaya saudara, ini sementara apa yang sementara terjadi bagi saudara dan saya, ini bukan hal yang saudara jadi, tapi ini awal Tuhan mau memulihkan saudara punya usaha, saudara punya pekerjaan. Ini awal saudara. Amin. Ini awal dan Tuhan mau memulihkan keluarga saudara. Antara istri dan suami, antara suami dan istri. Ini sementara. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga, jangan saudara ambil keputusan yang salah. Tapi ini awal untuk pemulihan yang luar biasa terjadi. Dan kalau pemulihan itu terjadi saudara, itu berkat Tuhan akan mengalir dari Gunung Hermon turun ke atas apa? Ke atas kepala Harun, turun ke janggutnya, turun ke jubahnya. Amin. Dan berkat itu akan mengejar. Berkat akan mengejar saya dan saudara. Ini kebenaran saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita lihat saudara di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, Filipi pasal yang kedua ayat 10 dan 11. Tolong bacakan bagi kita. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh dan tidak dapat diselamatkan. Ayo, Filipi 2 ayat yang ke-10 dan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Terus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. ya. Jadi kita lihat saudaraku yang coba dari ayat yang ke-10 itu, kita lihat ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Jadi di langit sana, di surga sana, itu para tua-tua, beberapa tua-tua waktu Yesus ada di tahtanya, mereka tersungkur, mahkota emas yang di kepala mereka buang, lalu mereka tersungkur dan menyembah Dia. Bahkan yang ada di bumi, semua raja-raja di bumi, semua pembesar di bumi, semua manusia di bumi akan sujud menyembah Dia. Itu luar biasa saudara. Haleluya. Bahkan di bawah bumi, orang-orang mati pun akan menyembah Dia. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu Tuhan kita saudara. Tuhan kita yang hebat. Sekali lagi saudara, kesuksesan sejati terletak pada takut akan Tuhan. Sekali lagi, kesuksesan sejati adalah takut akan Tuhan. Saudara mau memiliki kesuksesan yang sejati, takutlah akan Tuhan. Firman Tuhan saya cobakan di sini. Mari musik.